Julian, saya nomor absen 31. Saya Zufar, nomor absen 33. Saya Mirabel Ovelia Tosabila, absen 23. Saya Imala Citra Gusti, nomor absen 17. Saya Rizky Ina, nomor absen 27. Saya Izzatul Aulia Asana, nomor absen 19. Di sini kami akan menjelaskan tentang budidaya ikan dari awal sampai akhir. Dan kami mengambil contoh yaitu budidaya ikan lele. Sama seperti kelompok sebelumnya, tetapi kami akan menerangkan menyiapkan kolam sampai dengan pemasarannya dengan secara rinci atau cara-caranya. Kalau yang pertama tadi kan keperluan alat, nah ini kami secara rinci untuk membudidayakannya. Jadi yang pertama adalah menyiapkan kolam. Itu bisa dari kolam semen, bisa dari kolam buatan yang menggunakan plastik atau terpal. Nah, di sini kami sudah survei dan dari survei tersebut kami juga mendapatkan pesan kalau ingin membuat kolam lele harus yang lebar dan dalam. Karena apa? Agar tidak kekurangan oksigen dan ikan tidak mati. Dan yang kedua, sebelum menebar bibit kita harus menunggu kolam tersebut supaya bertumbuh lumus selama 3-7 hari. Fungsinya adalah kegunaan dari lumut dan fitoplankton ini untuk menjaga air agar tidak cepat keruh. Dan yang kedua adalah memilih bibit unggul ikan lele. Nah, di sini kami memberi contoh bibit ikan lele jumbo karena yang pertama dia bisa dikembangkan dengan jumlah yang banyak, yang kedua dia lebih tahan dari penyakit dan tidak mudah mati, dan juga dagingnya baik dari penyakit. Perhatikan waktu yang baik untuk menabur bibit lele. Anda bisa menggunakan ember yang diisi bibit lele, lalu masukkan ember tersebut ke dalam kolam. Dengan perlahan hingga bibit lele tersebut keluar dengan perlahan dengan sendirinya. Hindari memasukkan bibit lele secara bersamaan karena dapat membuat lele cepat mati karena stres. Waktu yang baik untuk menebar bibit lele adalah malam dan pagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan lele lebih tenang dan stabil saat malam dan pagi sehingga aman jika dilakukan pemindahan pada kolam. Cara memilah ukuran lele. Ukuran lele dengan tubuh yang kecil dipisahkan dari ukuran lele yang sudah dewasa. Hal ini penting dilakukan agar lele dewasa tidak menyakiti ikan lele kecil. Cara ini biasanya dilakukan ketika lele sudah berusia 20 hari di dalam kolam. Ini menjadi salah satu cara yang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas lele tetap baik. Perhatikan kedalaman kolam dan kualitas air. Meskipun lele dapat bertahan hidup dalam air yang cukup keruh, akan tetapi dalam proses pembudidayaannya airnya harus tetap jernih. Maksudnya itu tidak tercemar limbah. Tidak mungkin kita akan menggunakan air bekas limbah pabrik tahu untuk penggunaan kolam lele, itu kan tidak mungkin. Lalu untuk kedalaman kolam ikan lele pada bulan pertama sebaiknya adalah 20 cm, pada bulan kedua adalah 40 cm, dan pada bulan ketiga adalah 80 cm. Kita juga bisa menambahkan tanaman di atas itu air kolam lele supaya bisa memberi keteduhan untuk lelenya itu. Selain itu, tanaman pada kolam juga dapat menyerap racun pada air kolam sehingga tetap sehat untuk dihindari. Lalu pilih pakan lele yang baik. Pilih pakan yang mengandung nutrisi baik seperti jenis pakan sentra 7811. Pakan ini dapat diberikan setiap pagi, sore, dan malam hari. Kita juga bisa menambahkan jam makan bagi lele sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang selanjutnya adalah panen ikan lele setelah 3 bulan. Nah, jika tahapan-tahapan tersebut telah dilakukan dengan baik, maka insya Allah ukuran lele siap dipanen dalam waktu 3 bulan. Panen dapat dilakukan pada usia lele 3 bulan setelah pembenihan. Setelah dipanen, kita bisa
menggunakan kolam untuk penyebaran bibit yang baru. Nah, sebelum kolam digunakan untuk penyebaran bibit yang baru, hendaknya kita membersihkan kolam tersebut. Ya kalilah kita pakai air yang sebelumnya sudah digunakan. Selain itu, pastikan pula tidak ada ikan lele yang tersisa, karena jika ada ikan lele yang tersisa, maka otomatis bisa jadi ikan lele itu bakal memakan bibit-bibit ikan lele yang baru. Dan selanjutnya nomor 8 yaitu pemasaran lele. Ada 5 tips yang pemasaran bisnis budidaya ikan lele yang menguntungkan. Yang 1, jual ke pedagang pecel lele. 2, kerjasama dengan pengembang lele. 3, jual ke produsen makanan berbahan dasar ikan lele. 4, kerjasama dengan supermarket. Dan yang terakhir nomor 5, lakukan pengolahan sendiri. Oke, sekian dari kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Satu pertanyaan. Oke, nama nomor. Apa solusi agar kolam lele atau air tetap jernih? Nama nomor. Awak nomor absen 9. Izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya agar kolam tetap bersih ya, tidak gampang keruh. Tadi sudah saya jelaskan pada pertama, yaitu sebelum menebar bibit ikan lele seharusnya menunggu dulu 3-7 hari agar lumut tumbuh. Nah, gunanya lumut dan fitoplankton ini adalah untuk menjaga air tidak cepat keruh dan bisa menyerap lagi. Oke. Yes. Silahkan ditutup. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.